Presiden lantik Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih. Perbatasan India-Nepal kembali normal usai gejolak politik. Tarif Rp1, MRT, LRT Transjakarta 17 dan 19 September. Diduga korban TPPO, polisi selamatkan 3 anak di bawah umur. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menemani Anda. Selain 5 informasi tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan ekonomi. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi melantik Menteri dan Wakil Menteri hingga Kepala Badan dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore. Pelantikan tersebut dilakukan dengan pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh calon Menteri dan Wakil Menteri. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih sekaligus melantik Menteri dan Wakil Menteri hingga Kepala Badan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore. Dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo memberhentikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Pelantikan Menteri dan calon Wakil Menteri baru itu dilakukan dengan pengambilan sumpah jabatan. Adapun yang resmi dilantik yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Ketua LKPP Sarah Sadika, Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtipmas, dan Reformasi Polri Ahmad Doviri. Selain itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Noor, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Koperasi Farida Farika, Kepala Staf Komunikasi Kepresidenan M. Kodari, serta 2 Wakil Menteri Bidang Gizi Nasional Soni Sanjaya dan Nanik S. Dayang. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan perihal perombakan Kabinet Merah Putih, salah satunya perihal Kantor Komunikasi Kepresidenan diganti dengan Badan Komunikasi Pemerintah. Dirinya menegaskan bahwa PCO tidak dibubarkan, namun bertransformasi menjadi sebuah badan yang diharapkan mampu memperkuat komunikasi istana kepada publik. Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu 17 September 2025. Sebelum melantik Angga Raka, Presiden memberhentikan terlebih dahulu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Perihal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan status Kantor Komunikasi Presiden yang kini bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Prasetyo menjelaskan PCO tidak dibubarkan, namun terkait tugas dan fungsinya dipindahkan kepada Badan Komunikasi Pemerintah yang kini dipimpin oleh Angga Raka Prabowo. Ya, yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini, termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO, ya, sekarang nanti dengan Kepres yang baru
yang menyebutkan di situ menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Dipindahkanlah tugas fungsi BCO ke dalam Badan Komunikasi Pemerintah. Angga Raka Prabowo juga sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital ini diminta oleh Presiden Prabowo untuk memperkuat bidang komunikasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan akan melakukan patroli pada bulan depan ke sejumlah kementerian yang mengalokasikan anggaran besar namun belanjanya lambat. Purbaya menyebut patroli ini dilakukan agar dapat memastikan membantu percepatan jika penyerapan belanja di kementerian lambat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku telah meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan patroli atau mengecek penyerapan anggaran di beberapa kementerian pada bulan Oktober mendatang. Hal ini dilakukan untuk melihat penyerapan anggaran di kementerian-kementerian yang belum optimal. Purbaya mengatakan jika dianggap tidak bisa mengoptimalkan belanja anggaran hingga akhir tahun, maka anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Nantinya anggaran itu dialokasikan untuk program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Enggak, yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita pegang nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Kalau misalnya hari ini kita sebarkan ke pegawai yang langsung siap dan bertambah keras. Saya nggak mau uang nganggur. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pesan khusus untuk kalangan anak-anak muda yang ingin memulai bisnis atau berinvestasi. Purbaya mengatakan jika ingin berinvestasi harus mempelajari instrumen terlebih dahulu dan tidak terjebak dalam fenomena fear of missing out atau FOMO. Momen unik terjadi usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Momen ini terjadi saat Purbaya ditanyai awak media kata-kata hari ini atau quote of the day untuk kalangan anak muda yang ingin berinvestasi. Purbaya mengingatkan kepada anak muda untuk dapat mempelajari terlebih dahulu instrumen sebelum nantinya berinvestasi. Dirinya meminta agar anak-anak muda tidak terjebak dalam fenomena fear of missing out atau FOMO. Selain itu, ia juga mengatakan jika anak muda ingin berbelanja, harus sesuai kebutuhan dan tidak berhutang. Jadi kalau mau investasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO apa, fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja, Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja, nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat dan pemerintah Qatar pada konferensi tingkat tinggi darurat Arab Islam. Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat dan pemerintah Qatar pada konferensi tingkat tinggi darurat Arab Islam yang berlangsung di Doha, Qatar pada Senin 15 September 2025. Sugiono mengatakan agresi Israel terhadap Qatar pekan lalu bukan hanya pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, namun juga pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, piagam PBB dan juga prinsip-prinsip organisasi kerjasama Islam. Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun. KTT Darurat Arab Islam di Doha membahas rancangan resolusi menanggapi serangan Israel ke sejumlah negara di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir, terutama serangan Israel ke Doha pada 9 September 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamendagri Bima Arya menekankan perlunya pemerintah daerah NTB melakukan langkah pemulihan yang cepat sekaligus menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan. Mendagri memberi perhatian khusus agar stabilitas dan ketertiban tetap terjaga, sekaligus mendorong percepatan pemulihan. Bima Arya menjelaskan Mendagri Muhammad Tito Karnavian telah mengerahkan jajaran Kementerian Dalam Negeri untuk turun ke berbagai daerah dengan melakukan kunjungan, silaturahmi, dan konsolidasi.
terutama di wilayah yang terdampak kerusuhan. Menurutnya, Mendagri memberi perhatian khusus agar stabilitas dan ketertiban tetap terjaga, sekaligus mendorong percepatan pemulihan. Ia melanjutkan arahan Presiden Prabowo menekankan agar pemerintah daerah bergerak cepat, terutama untuk memperbaiki fasilitas publik yang rusak. Bima menilai pemulihan harus disusun secara bertahap dengan skala prioritas yang terukur, mulai jangka pendek hingga jangka panjang. Dalam forum tersebut, Bima memberikan apresiasi kepada DPRD Provinsi NTB yang tetap melaksanakan tugas, meski gedung Dewan rusak terbakar. Soal keamanan, Bima kembali menekankan urgensi pengaktifan Siskamling. Menurutnya ada 3 tujuan utama dari Siskamling, yakni memperkuat kebersamaan warga, menjaga keamanan lingkungan, serta meningkatkan deteksi dini. Nah, target Bapak Presiden adalah yang pertama membangun kebersamaan warga. Nomor 2 adalah menjaga keamanan. Dan nomor 3 adalah deteksi dini, Pak. Warga menjaga warga. Mohon agar atensi untuk melakukan aktivasi kepada Siskamling tadi, Pak. Festi Rahmadi, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah meninjau rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, tepatnya di dekat gerbang tol Fatmawati 2. Pramono mengatakan pengalihan tersebut berjalan lancar dan cukup mengurangi volume pengguna jalan dari Simpang Fatmawati ke arah Lebak Bulus. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan uji coba penerapan jalur alternatif Jalan TB Simatupang via tol Fatmawati 2 yang berlangsung pada Senin 15 September 2025 berhasil mengurangi kemacetan. Kendati masih menantikan uji coba hingga 5 hari penerapan, Pramono mengatakan pengalihan tersebut berjalan lancar dan cukup mengurangi volume pengguna jalan dari Simpang Fatmawati ke arah Lebak Bulus. Kalau kemudian dalam simulasi ini berhasil menurunkan kemacetan yang ada di Simatupang maupun di Fatmawati ini dilakukan sampai dengan akhir Oktober. Di akhir Oktober adalah batas waktu Pamjaya, Paljaya, dan Bina Marga. Sebelumnya Pramono mencatat sejumlah faktor penyebab kemacetan di kawasan TB Simatupang, terutama pada segmen Simpang Fatmawati dekat stasiun MRT Fatmawati. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pengaturan baru selama uji coba ini diharapkan mampu menekan kepadatan secara signifikan. Selain soal lalu lintas, Pramono juga menyoroti proyek infrastruktur yang belum rampung di sepanjang TB Simatupang. Menurutnya, keberadaan proyek galian turut memperparah kemacetan di kawasan tersebut. Festi Rahmadi, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama Bupati Bandung Dadang Supriyatna meresmikan peningkatan pembangunan Jalan Nagrak di Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Sesaat sebelumnya, baik Kang Haji Cucun maupun Kang DS melaksanakan pembagian sembako di Aula Desa Nagrak yang dihadiri masyarakat sekitar. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang sudah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Pada kesempatan pembagian sembako di Aula Desa Nagrak, Bupati Dadang Supriyatna turut menyampaikan tagline Bandung, Bedas Ngarawat Lembur. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah sudah memberikan BPJS Ketenagakerjaan dan insentif kepada Linmas yang ada di desa-desa se-Kabupaten Bandung. Ini salah satu penghormatan sangat luar biasa hari ini di wilayah Pacet berputar salah satunya sebuah kebetulan untuk ini DPR RI yang selalu peduli terhadap pembangunan terutama jalan. Wabdietang hampir 100 km selami 4 tahun termasuk Budi Laku. Budi Laku rata-rata setahun sampai 5.000 unit. Alhamdulillah total selama 4 tahun pembangunan Budi Laku hampir 29.230 unit. Pak Kapolresta, Pak Dandim bersepakat, habis diperintah langsung, bukan hanya perintah dari Mendagri, tapi merupakan kewajiban bangsa daerah. Sehingga tagline hari ini, Bandung Bedas Ngarawat Lembur. Kang Haji Cucun mengatakan peningkatan kapasitas jalan yang ada di Kabupaten Bandung ini, yang sebelumnya jalan desa, menjadi jalan kabupaten. Kang Haji Cucun menyebutkan bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tapi infrastruktur pendidikan nantinya revitalisasi sekolah akan berjalan. Festi Rahmadi, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Wamenpora RI Taufik Hidayat memimpin rapat koordinasi bersama tim review terkait persiapan atlet Indonesia menuju SEA Games ke-33 di Thailand. Ini membahas secara mendalam program pemusatan latihan nasional pemilihan cabang olahraga hingga proyeksi target medali.
Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat memimpin rapat koordinasi bersama tim review terkait persiapan atlet Indonesia menuju SEA Games ke-33 di Thailand, Senin 15 September 2025 di kantor Kemenpora. Dalam arahannya, Wamenpora Taufik menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang tepat dan efisien, mengingat waktu persiapan yang tersisa hanya sekitar 2,5 bulan. Ia juga mengingatkan agar jumlah kontingen tidak membengkak tanpa perhitungan matang. Lebih lanjut, Wamenpora meminta seluruh jajaran termasuk deputi, asisten deputi, hingga tim review untuk terjun langsung memantau pelatnas di berbagai cabang olahraga. Pemantauan ini tidak boleh bersifat seremonial, melainkan fokus pada kebutuhan nyata atlet dan pelatih. Menutup arahannya, Wamenpora Taufik berharap seluruh tim dapat menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi. Sementara itu, Ketua Tim Review Prof. Yun Yudiana melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan review terhadap 52 cabang olahraga yang diproyeksikan tampil di SEA Games 2025. Festi Rahmadi, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Danantara dan PLN wujudkan transisi energi bersih. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, perbatasan India-Nepal kembali dibuka untuk aktivitas publik setelah beberapa pekan diguncang kerusuhan politik di Nepal. Situasi kini berangsur normal setelah Sushila Karki resmi dilantik sebagai Perdana Menteri sementara dan menjadi perempuan pertama yang memimpin Nepal. Perbatasan India-Nepal kembali normal setelah kerusuhan politik di Nepal yang menyebabkan sedikitnya 51 orang tewas dan lebih dari 1.300 orang luka-luka. Pos perbatasan Maharajganj di India kembali dibuka pada Senin 15 September 2025 untuk warga Nepal yang masuk guna berdagang dan bepergian. Kegiatan perdagangan kembali berjalan, toko-toko dan lalu lintas kendaraan kembali normal. Pedagang mengaku lega setelah aktivitas mereka terhenti beberapa pekan. Otoritas setempat memastikan operasi bea cukai telah sepenuhnya berfungsi dengan kendaraan pengangkut ekspor India seperti beras, tekstil, dan produk kemasan kembali masuk ke Nepal. Sebelumnya sekitar 50.000 orang melintas di perbatasan Rupai Diha setiap harinya, dan jumlah ini diharapkan segera kembali normal. Kerusuhan terjadi usai pemerintah Nepal melarang sementara 26 platform media sosial termasuk Facebook dan YouTube dengan alasan mengatasi ujaran kebencian dan penipuan. Kebijakan itu justru memicu kemarahan publik dan memperluas aksi protes hingga ke Kathmandu dan wilayah perbatasan. Aksi yang disertai penutupan jalan dan pembakaran ban itu berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli. Sushila Karki, yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, dilantik sebagai Perdana Menteri sementara pada Jumat 12 September 2025 lalu. Arif Rifai, Redaksi Sinpo TV, melaporkan. Dari Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda hadir secara langsung dalam acara penutupan Kejurnas Drag Bike Region 56 yang sekaligus menjadikan Gubernur Maluku Utara Cup 2025. Dirinya berharap Maluku Utara dapat menjadi pusat drag bike di Indonesia Timur yang tak hanya membantu UMKM namun menjadi motor penggerak baru ekonomi kreatif di Maluku Utara. Masyarakat Sofifi disuguhi aksi memukau oleh dragster dari berbagai penjuru kota dan provinsi. Gubernur Maluku Utara Shirley Laos hadir dalam penutupan perhelatan akbar kejuaraan nasional Drag Bike Swallow, Aspira Premier Region 5 atau 6 putaran 5, Gubernur Maluku Utara Cup 1, berlangsung pada hari Minggu 14 September 2025. Acara yang memperebutkan satu buah motor Yamaha Mio M3 dan uang pembinaan senilai 158 juta rupiah ini diikuti oleh lebih dari 500 starter dari Maluku Utara, Makassar, Gorontalo, dan Maluku. Shirley juga melakukan dialog secara langsung dengan para peserta dan mendapatkan saran untuk Kejurnas mendatang. Priska Priscilla, Redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mewujudkan transisi energi yang inklusif, CEO Danantara Rosan Ruslani menjajaki peluang dengan PLN untuk menghadirkan solar photovoltaic atau PV. Hal ini sebagai upaya untuk menghadirkan penerangan di setiap desa dan mendorong ekonomi hijau di Indonesia.
Selain menghadirkan listrik, akses energi bersih juga membuka produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karenanya, Danantara dan PLN menjajaki peluang menghadirkan solar PV untuk desa-desa Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan transisi energi yang inklusif. Solar photovoltaik sendiri merupakan teknologi yang mengubah sinar matahari langsung menjadi energi listrik, menggunakan sel surya atau fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Sinar matahari yang mengandung foton akan diserap oleh bahan semikonduktor, melepaskan elektron, dan menghasilkan arus listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Sebagai lembaga pengelola investasi di berbagai sektor, Danantara berkomitmen untuk mengelola aset BUMN agar mampu menghadirkan penerangan setiap desa dan mendorong lahirnya ekonomi hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa. Priska Priscilia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani melakukan tindak lanjut pertemuan dengan Presiden Plasma Derived Therapies Mr. Gilles Bradford. Hal ini ditujukan untuk menghadirkan investasi di bidang plasma derivatif secara menyeluruh di Indonesia. Sesuai dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat kedaulatan farmasi nasional, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani kembali melakukan pertemuan dengan jajaran Takeda Pharmaceuticals termasuk Presiden Plasma Derived Therapies PDT Mr. Gilles Bradford. Kolaborasi ini memiliki tujuan untuk menghadirkan investasi di bidang plasma di Indonesia, mulai dari pengumpulan plasma hingga pembangunan fasilitas manufaktur berteknologi tinggi di Indonesia secara menyeluruh. Takeda Pharmaceutical sendiri merupakan sebuah perusahaan farmasi global yang bergerak di berbagai area seperti onkologi, gastroenterologi, penyakit langka, vaksin, dan terapi turunan plasma. Melalui pertemuan yang merupakan hasil tindak lanjut beberapa waktu lalu di Tokyo, diharapkan Indonesia mampu menjadi basis produksi untuk kebutuhan domestik dan pasar ekspor. Priska Priscilia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas percepatan transisi energi nasional dan isu strategis lainnya. Usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 15 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah percepatan transisi energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan, terutama tenaga surya. Menteri ESDM menyampaikan bahwa pemerintah memberikan ruang bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek transisi energi ini. Selain itu, pemerintah mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha nasional, BUMN, dan mitra internasional demi memperkuat sektor energi bersih di Indonesia. Tadi rapat pertama, habis itu dipanggil lagi kita bahas tentang percepatan untuk transisi energi. Kita membangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas. Tak hanya membahas transisi energi, pertemuan tersebut juga menyinggung kelanjutan negosiasi dengan Freeport. Menteri ESDM mengungkapkan bahwa selain penambahan saham sebesar 10% yang telah disepakati, kini terbuka peluang untuk meningkatkan nilai saham yang lebih besar. Solar panel 100 gigawatt itu kan cukup besar. Sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah, oleh karena itu pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita termasuk dalamnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua DPR Dasko menyambut hingga mengantar Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin saat akan rapat dengan Komisi 1 DPR RI. Pertemuan Dasko dan Syafri itu penuh senyum dan bahagia di Kompleks Parlemen. Wakil Ketua DPR Dasko menyambut Syafri yang keluar dari lift Gedung Nusantara 3 DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 16 September 2025. Dasko kemudian mengajak Syafri ke ruang kerjanya. Dasko tampak duduk di sisi kanan, di samping bendera Partai Gerindra, sementara Syafri duduk di sisi kiri, di samping bendera merah putih. Kedua tokoh itu tampak berbincang di dalam ruang pimpinan DPR.
Setelah berbincang, Dasko menghantar Safri menuju ke ruang Komisi 1 DPR di Gedung Nusantara 2 DPR. Keduanya berjalan bersama menuju Komisi 1 DPR sambil berbincang, berlanjut sampai ke eskalator Gedung Nusantara 2 DPR. Memasuki ruang rapat Komisi 1 DPR, Dasko dan Safri disambut Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga 3 Kepala Staf TNI. Mereka menyambut Dasko dan Safri dengan hormat dan salaman. Safri menilai diterima dan diantar Dasko sebagai bentuk soliditas eksekutif dan legislatif. Menurutnya ada sejumlah hal yang disampaikan kepada Dasko. Safri mengatakan makna pertemuan dengan Dasko di DPR sebagai bentuk soliditas. Safri mengatakan telah lama mengenal Dasko sesama sebagai politikus Partai Gerindra. Festi Rahmadi, Redaksi Sinpo TV, melaporkan. Informasi berikutnya kembali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa pemindahan 200 triliun dari Bank Indonesia ke Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara berpotensi menurunkan bunga pinjaman dan bunga deposito. Menurutnya pemindahan kas yang sebelumnya berada di Bank Sentral akan memudahkan perbankan membelanjakan demi mendukung program pemerintah maupun meningkatkan geliat perekonomian di tanah air. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa pemindahan dana sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara berpotensi menurunkan bunga pinjaman. Pasalnya, perbankan telah memiliki banyak uang untuk diberdayakan. Oleh karena itu, nantinya pemindahan tersebut dilakukan ke 5 bank, yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia. Adapun uang negara yang disimpan di 5 bank ini berada dalam bentuk deposito on-call konvensional atau syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Mas sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun. Itu akan berdampak ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya lihat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya di situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan uang 200 triliun di 5 bank anggota Himbara yang disuntikan pemerintah dapat digunakan untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk Kopdes tersebut ditetapkan sebesar 2%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, Bank Himbara bisa memanfaatkan kucuran dana 200 triliun untuk pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Dana 200 triliun tersebut merupakan saldo anggaran lebih yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia yang disalurkan ke Bank Himbara. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih ditetapkan sebesar 2% yang kini turun dari sebelumnya sebesar 4%. Nanti Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman kepada Bank Himbara dengan plafon atau batas atas pinjaman sebesar 3 miliar per unit dan dikenakan bunga 6%. Kendati demikian, dirinya menekankan agar Bank Himbara hanya menyalurkan pinjaman dari SAL 200 triliun itu untuk unit Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi dan mengajukan pinjaman. Bunganya itu pada dasarnya, ini kan 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap. Dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya, sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara. Jadi harusnya sih akan berjalan terus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah resmi menuntaskan pendanaan Koperasi Merah Putih sebesar 200 triliun rupiah. Pendanaan ini diputuskan melalui rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta. Menjelaskan dana tersebut sudah digelontorkan Kementerian Keuangan melalui bank-bank himbara dan siap digunakan sebagai modal usaha koperasi desa maupun kelurahan. Hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan yang sudah 6 bulan berputar-putar. Alhamdulillah hari ini semua masalah Kopdes terjawab. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri terkait Koperasi Merah Putih atau KDMP, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa dana 200 triliun telah siap disalurkan ke berbagai sektor koperasi. Dana ini sebelumnya telah digelontorkan Kementerian Keuangan melalui bank-bank himbara, sebagian besar akan menjadi pinjaman modal bagi koperasi desa dan kelurahan. Untuk mengakses dana tersebut, koperasi hanya perlu menyiapkan proposal sederhana sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Ketentuan ini diharapkan mampu mempercepat akses pembiayaan usaha dan juga meningkatkan produktivitas di tingkat grassroots. Menteri Keuangan sudah menempatkan 200 triliun di himbara dan sekarang sudah ada. Oleh karena itu saya kira pinjaman untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih, jadi modalnya sudah ada. Tolong disebarluaskan agar teman-teman Kopdes yang sudah 80.000 menanti begitu lama, uangnya sekarang sudah ada. Ya, tinggal sudah siap-siapkan dengan baik, nanti ada proposal sederhana untuk menyampaikan ke perbankan terkait usaha yang akan saudara lakukan. Sekali lagi Pak Doni dan Menteri Keuangan, kami meminta percepatan penyalurannya pinjaman ini. Jangan sampai dana ini mengendap agak lama gitu, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan. Rakor ini dihadiri sejumlah tokoh penting, mulai dari Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, CEO Danantara, Wakil Menteri Desa dan PDT, Wakil Menteri Dalam Negeri, hingga Kepala Badan Pangan Nasional. Sinergi lintas kementerian dan juga lembaga ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hingga ke desa dan kelurahan. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Kemlu RI gelar Arts Lumiere Indonesia Festival 2025. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi selanjutnya mengenai Kementerian Luar Negeri yang akan menggelar Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 dengan tema Muslim World Movie Screening 2025 pada 19 hingga 21 September di Jakarta. Festival ini menampilkan film dari 16 negara anggota OKI sebagai bagian dari diplomasi budaya melalui sinema. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan menyelenggarakan Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 dengan tema Muslim World Movie Screening 2025. Festival ini berlangsung pada 19 hingga 21 September 2025 di Jakarta dan merupakan hasil kerjasama Kemlu RI dengan Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Produksi Film Negara, Universitas Negeri Jakarta, Galeri Nasional, dan Sinema XS1. Festival ini menjadi inisiatif diplomasi budaya berbasis sinema yang menampilkan karya film dari 16 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dengan tema Stories of Peace. Acara ini memperlihatkan narasi Islam yang damai, moderat, dan beragam, sekaligus mengajak publik memahami kehidupan Muslim dari berbagai budaya, bahasa, dan sejarah yang berakar pada nilai-nilai Islam universal. Tokoh perfilman nasional sekaligus Ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia, Deddy Miswar, mengharapkan Kementerian Luar Negeri RI mengembangkan festival film internasional bukan sekedar event satu kesempatan. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival khusus bagi negara-negara Islam. Ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia.
Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival, khusus bagi negara-negara Islam. Nah, ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia. Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Karena kita tahu Indonesia ini pasar yang besar, ya. Mereka juga pasti ingin masuk kemari sebagai pasar yang besar dan juga ada kesempatan bagi film-film Indonesia juga menjajaki pasar-pasar di luar, masuk ke dalam negara-negara Islam di dunia ini. Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 digelar di 4 lokasi strategis di Jakarta dengan pemutaran 45 film feature dan pendek dari negara-negara seperti Mesir, Iran, Saudi Arabia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Selain pemutaran film, akan diadakan diskusi bersama sineas dan akademisi. Festival ini terbuka untuk umum dan gratis, dihadiri oleh semua pecinta film dan masyarakat luas. Dewi Manik, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif Rp1 untuk layanan Transjakarta, MRT, dan LRT pada 17 dan 19 September 2025. Kebijakan ini berlaku dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas. Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional tahun 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tarif khusus Rp1 untuk masyarakat yang menggunakan transportasi umum khusus layanan Transjakarta, LRT, dan MRT Jakarta pada 17 dan 19 September 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan langsung kebijakan ini di Silang Monas, Jakarta Pusat. Kebijakan ini juga bertepatan dengan pelaksanaan program Rabu Wajib Angkutan Umum bagi ASN, di mana seluruh aparatur diwajibkan menggunakan transportasi publik. Pramono mengaku telah mencoba langsung layanan tersebut dan memastikan tarif khusus berjalan sesuai rencana. Tanggal 17 hari ini, tadi saya ngetap sendiri, saya lihat sendiri, ternyata memang bayarnya Rp1. Dan ini juga akan kami lakukan di tanggal 19 untuk memperingati Hari Keselamatan. Sehingga dengan demikian tanggal 17 dan 19 siapapun yang naik transportasi umum di Jakarta yang dikelola oleh pemerintah Jakarta Rp1. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menambahkan bahwa tarif ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum yang kini terus dibenahi. Penerapan program ini menunjukkan hasil positif terutama dari peningkatan jumlah penumpang. Dewi Manik, redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari bantuan kemanusiaan dari Polri untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Mauponggo, Kabupaten Nageko, Nusa Tenggara Timur, tiba dan disambut antusias warga serta pemerintah daerah. Bupati Nagekeo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Polri dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan Polri untuk korban banjir dan longsor di Mauponggo, Kabupaten Nagekeo disalurkan melalui jalur udara menggunakan pesawat CN-295 dan jalur laut menggunakan kapal KP Ibis 6001. Bantuan yang dibawa meliputi lebih dari 1.000 paket makanan siap saji, ratusan kasur dan selimut, genset, lampu solar sel, obat-obatan, hingga sarana listrik darurat. Ratusan warga terdampak banjir bandang turut hadir untuk menerima bantuan dan melakukan cek kesehatan di posko gabungan. Bupati Nagekeo Simplicius Donatus secara langsung menyambut kedatangan bantuan dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kepedulian Polri. Kakor Binmas Bahar Kampolri Irjen Pol Edi Murbowo yang hadir mewakili Kapolri menegaskan bahwa misi kemanusiaan ini adalah wujud kepedulian Polri kepada masyarakat.
Edi menuturkan hadirnya Polri di tengah masyarakat terdampak bencana diharapkan dapat mempercepat pemulihan sekaligus memberikan semangat baru bagi warga di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Makanan siap saji, ya, makanan siap saji kurang lebih itu ada hampir 10.000 piece. Kemudian juga sembako ada 1.000 paket. Kemudian kasur, ya, kasur busa 100 lembar. Kemudian selimut juga ada 150 lembar. Selain itu kita juga membawa lampu solar cell. Itu untuk membantu daerah-daerah yang masih terputus aliran listrik. Kemudian juga selain lampu solar cell juga kami bawa genset. Ada 5 unit genset masing-masing 10 kVA, termasuk kabel-kabel dan lampu-lampunya supaya bisa langsung disetting, digunakan. Tentunya genset juga perlu bahan bakar. Nanti kami akan kita cukupi bahan bakarnya sehingga penerangan listrik itu sementara bisa dialiri melalui genset sambil nunggu PLN melakukan pembenahan atau recovery supaya listrik dapat menyala kembali. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polri memberangkatkan tim misi kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu masyarakat korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Nagekeo. Bencana alam ini menyebabkan 6 orang meninggal, 3 orang hilang, serta puluhan warga mengalami luka-luka dan kehilangan tempat tinggal. Sebagai respon cepat terhadap bencana, Polri memberangkatkan tim kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu penanganan korban banjir dan longsor di Nagekeo. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban warga terdampak. Polri mengirimkan bantuan melalui 2 jalur, yakni melalui udara menggunakan pesawat Polri CN-295 dengan membawa lebih dari 1.000 paket makanan siap saji, ratusan selimut, kasur busa, lampu solar cell, dan 5 unit genset berkapasitas 20 kVA. Dan melalui jalur laut, kapal polisi KPI BIS 6001 juga memberangkatkan logistik dari Labuan Bajo menuju pelabuhan Marapokot Nagekeo. Bantuan yang dibawa meliputi genset, air mineral, kabel listrik, hingga lampu penerangan. Tak hanya logistik, Polri juga menyiapkan obat-obatan dan bahan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan darurat di lokasi bencana. Dalam keterangannya, Kakor Binmas Baharkam Polri, Irjen Pol Edi Murbowo menegaskan, bantuan ini adalah wujud kepedulian Polri untuk masyarakat yang sedang dilanda musibah. Edi juga memastikan anggota Polri yang turut menjadi korban mendapat perhatian khusus agar dapat kembali bertugas melayani warga. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, BUMN bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat Bali yang menjadi korban banjir bandang. Aksi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa langkah darurat telah dilakukan dengan baik, termasuk distribusi bantuan yang harus menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @erikthohir pada 15 September 2025, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan turut berduka untuk seluruh korban banjir bandang yang terjadi di Bali. Belasan korban meninggal dunia karena banjir bandang, sementara beberapa orang masih belum ditemukan. Dalam musibah ini, sejumlah BUMN bergerak cepat membantu masyarakat Bali untuk segera pulih. Di antaranya Bulog, PLN, BRI, ITDC, Injourney, dan BUMN lainnya hadir membantu masyarakat Bali melalui posko bencana, bantuan sembako, serta kebutuhan sehari-hari. Aksi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa langkah darurat telah dilakukan dengan baik, termasuk distribusi bantuan yang harus menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Diharapkan bantuan ini bisa meringankan kesulitan sejumlah masyarakat yang terdampak. Tiara Dianti, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Umum Bayangkari Juliati Sigit Prabowo menyalurkan langsung bantuan sosial untuk korban banjir di Bali. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi dampak dari bencana. Pasca bencana banjir yang melanda wilayah Bali, Ketua Umum Bayangkari Juliati Sigit Prabowo menyerahkan langsung bantuan sosial dari Seruni atau Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih. Bantuan disalurkan melalui kunjungan ke sejumlah lokasi pengungsian, di antaranya Balai Banjar Tohpati, Perumahan Kalista Wiraraja Ubung Kaja, Balai Banjar Alang Kajeng, dan Glogor di Denpasar, serta Asrama Polri Polsek Kuta.
Dalam kegiatan ini, Juliati Sigit Prabowo didampingi Kapolda Bali, Irjen Pol Danil Adiata Jaya, beserta Ketua Bayangkari Daerah Bali, Didit Danil, Wakapolda Bali Brigjen Pol Ikomang Sandi Arsana, dan jajaran PJU Polda Bali. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban pengungsi, serta memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat terdampak bencana. Tak hanya itu, Ketua Umum Bayangkari juga turut meninjau fasilitas kesehatan Polri untuk memastikan layanan bagi korban banjir berjalan dengan baik. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemerintah tengah memfinalkan program magang nasional bagi lulusan baru perguruan tinggi. Program ini dirancang sebagai langkah percepatan penyerapan tenaga kerja muda di berbagai sektor. Usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 16 September 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memfinalkan program magang nasional bagi lulusan baru perguruan tinggi. Program ini ditujukan bagi mereka yang lulus maksimal 1 tahun sebelumnya atau fresh graduate yang menjadi bagian dari agenda prioritas nasional. Rencana pelaksanaan magang akan melibatkan berbagai sektor termasuk perusahaan swasta dan badan usaha milik negara. Kerjasama antara perguruan tinggi dan dunia usaha menjadi skema utama dalam pelaksanaan program ini dan ditargetkan mulai berjalan secara serentak di seluruh Indonesia pada kuartal keempat tahun 2025. Mekanisme program magang sedang dimatangkan Mendiknas dan Menristek-Dikti. Tetapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal 1 tahun, sehingga bisa fresh graduate bisa ditangkap. Nanti mereka itu panggangnya di perusahaan milik negara apa swasta Pak? Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara, dan akan ada kerjasama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan. Ini sudah bisa mulai berarti kuartal ketiga atau bulan Oktober itu Pak? Kita berharap di kuartal keempat ini udah bisa mulai. Hanya di Jakarta aja atau beberapa daerah juga Pak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. UMP-nya berarti disesuaikan dengan dengan UMP daerah masing-masing. 6 bulan Pak digaji oleh pemerintah. 6 bulan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah akan menanggung biaya upah peserta magang selama 6 bulan. Para peserta juga akan mendapatkan gaji sesuai dengan upah minimum provinsi di masing-masing daerah tempat mereka menjalani program. Dewi Manik, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan terus berupaya mewujudkan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bahwa transportasi bukan hanya memudahkan perjalanan, namun juga menjadi penopang ekonomi inklusif. Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya konektivitas transportasi yang selamat dan berkeadilan. Melalui jaringan transportasi yang merata, pemerintah berharap dapat mendorong ketahanan pangan dan energi. Selain itu, akses yang terbuka luas disebut akan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan lapangan kerja. Kedepan, Kemenhub menjadikan langkah ini sebagai bagian dari ikhtiar wujud bakti transportasi untuk energi. Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum untuk merefleksikan diri, berkomitmen bersama sebagai insan transportasi untuk terus bertransformasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Adaptif terhadap perubahan, pemanfaatan teknologi transportasi berkelanjutan, penerapan sistem transportasi cerdas berbasis digital, dan transportasi yang berorientasi pada keselamatan, serta pembiayaan kreatif perlu dioptimalkan untuk menghadirkan layanan transportasi yang dapat terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya memudahkan perjalanan, konektivitas transportasi yang baik dan berkeselamatan akan memperkuat ketahanan pangan dan energi, membuka akses pendidikan dan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peringatan Hari Perhubungan Nasional ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan transportasi yang terjangkau, selamat, dan berkelanjutan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membesuk korban kecelakaan bus wisata Bromo yang dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Dalam kunjungannya, Khofifah menyerahkan santunan sekaligus memberikan doa kesembuhan bagi para korban. Pelukan hangat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyelimuti para korban kecelakaan bus rombongan nakes yang tengah dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember.
Tak hanya doa dan dukungan moral, Khofifah juga menyerahkan santunan kepada keluarga korban meninggal maupun korban luka yang masih berjuang di ruang perawatan. Dalam kunjungan ini, Khofifah memberikan uang santunan sejumlah 5 juta kepada korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Lebih lanjut, Khofifah juga memberikan doa kesembuhan kepada seluruh korban. Ia berharap seluruh proses pengobatan dan pelayanan medis dapat berjalan sukses, serta semua yang sedang dirawat segera sembuh. Rumah Sakit Bina Sehat ini timnya sangat advance dan gercep. Jadi terkonfirmasinya mereka ada kecelakaan ini rupanya langsung membentuk tim. Saya mendapatkan informasi langsung dari tim yang memberikan penanganan, maka operasi-operasi itu bisa dilakukan sangat cepat. Harapan kita semua, seluruh proses pengobatan, pelayanan medik, ini semua berjalan sukses dan semua yang sedang dirawat segera sembuh. Sally Siregar, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Philip Group kembali menggelar Philip Trading Symposium yang mempertemukan seluruh pelaku industri derivatif agar memiliki kolaborasi yang erat. CEO Philip Nova, Teyu Cecern, mengatakan dirinya optimis bahwa industri derivatif di Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar sebagai negara dengan sumber kekayaan komoditas terbesar di dunia. Industri derivatif di Indonesia dinilai masih memiliki peluang yang sangat besar untuk tumbuh dan memperkuat perekonomian nasional. Hal tersebut diutarakan dalam acara Philip Trading Symposium yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta pada Senin 15 September 2025. Acara ini mempertemukan para pemimpin industri, regulator, broker, investor, dan vendor teknologi yang membahas masa depan perdagangan berjangka atau futures trading di Indonesia dengan satu atap dengan tujuan agar menciptakan kolaborasi yang erat untuk kemajuan industri. CEO Philip Nova, Teyu Cecern, mengatakan dirinya optimis bahwa industri derivatif masih terus akan berkembang di ASEAN, terutama di Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa. Selain itu, dirinya juga berterima kasih karena bertemu dengan rekan kerja yang tepat sehingga ia bisa melakukan ekspansi di Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan komoditas terbesar di dunia. Meeting the right friends and secondly having the right people. Now, then we come back to understand what makes us, other than the people that we know, people that we have, what makes us want to do more in Indonesia. Now, Philip has been in Indonesia for probably 30 years, and before that we are doing the stockbroking, asset management, and there's this thing that we believe in the growth on ASEAN itself. One, you believe in the growth in ASEAN. Philip Capital being headquartered in Singapore, we believe in ASEAN, and the second thing is Indonesia is a country with a big population. As of now, I think it's probably about 282 million. I can't remember what was the statistics 15-16 years ago. And the other part is Philip has been involved in the commodities trading for a long time. And we know that Indonesia is a commodities powerhouse. Philip Futures sendiri telah 16 tahun beroperasi di Indonesia sebagai anggota Indonesia Commodity and Derivatives Exchange dan Indonesia Clearing House yang berada di bawah naungan Philip Nova yang sudah 50 tahun bergerak di berbagai instrumen keuangan global. Priska Priscilla, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga dibunuh, wanita Parubaya tewas di rumah anak mantu. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, jajaran Reskrim Polsek Serang Baru bersama unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil menyelamatkan 3 anak di bawah umur yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para korban diamankan di sebuah penampungan di wilayah Jawa Tengah.
Beginilah detik-detik tim Reskrim Polsek Serang Baru dan unit PPA Polres Metro Bekasi menyelamatkan 3 anak perempuan di bawah umur saat berada di sebuah penampungan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Senin malam kemarin. Ketiga anak ini diduga akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja secara ilegal dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Pengungkapan berawal dari laporan orang tua korban yang kehilangan anaknya tanpa kabar. Penyelidikan mengungkap para korban sudah dibawa ke Jawa Tengah hingga petugas bergerak dan berhasil menemukan mereka dalam kondisi selamat. Rata-rata korban tergiur iming-iming bekerja di salon kecantikan dengan gaji besar yang ditawarkan melalui media sosial. Sementara itu orang tua korban tidak mengetahui anaknya akan berangkat bekerja ke luar negeri, hanya beralasan pergi bermain. Hingga akhirnya mereka terkejut saat mendapat kabar anaknya akan dikirim ke Malaysia. Korban yang berhasil diselamatkan masih berusia 16 hingga 17 tahun dan diduga kuat terjerat jaringan TPPO. Kami ada mendapat laporan ya dari orang tua. Berapa orang tua ini, Bapak? Ini 1 anak, 1 orang tua ya. Jadi mereka melaporkan bahwa anak-anak mereka sudah meninggalkan rumah tanpa ada izin dari orang tua. Nah, kemudian kami langsung berinisiatif karena mencurigai takutnya ada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Jadi kami melaksanakan pengejaran karena memang pada saat itu anak-anak tersebut mengarah ke daerah Jawa Tengah di wilayah Grobogan. Kemudian dari teman-teman Polsek Serang Baru melakukan pengejaran ke daerah sana. Kemudian alhamdulillahnya anak-anak tersebut bisa kami temukan. Kemudian kami amankan karena memang informasinya anak-anak tersebut rencananya mau berangkat ke Malaysia. Sabtu itu ya, anak saya yang inisial Y itu dia nggak izin, biasa lah kalau Sabtu malam minggu kan dia biasa jalan sama temennya gitu. Jadi izinnya mau ke Kerawang Kota gitu, mau jalan-jalan Pak gitu. Terus ya kita biasa aja, nama rutinitas anak saya seperti itu. Tapi saya dengar kabar katanya udah mau ke Malaysia gitu, saya langsung kaget gitu. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peran pihak penampung dan penyalur yang membawa korban hingga sampai ke Jawa Tengah. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan di bagian leher di rumah anak mantunya di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Polisi menduga korban merupakan korban pembunuhan karena pemilik rumah yang merupakan anak mantu korban menghilang saat kejadian. Garis polisi terpasang di sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kampung Umbul Keluwek, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Lampung. Di lokasi ini ditemukan jasad wanita Parubaya bernama Ita Rosita, 57 tahun, warga Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, dengan kondisi luka sayatan dan bersimbah darah. Polisi dari tim Inafis beserta Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang tiba ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna dilakukan visum. Menurut polisi, korban ditemukan tak bernyawa di ruang tengah rumah menantunya. Saat itu korban sedang berkunjung ke rumah menantunya dan menginap selama 3 hari. Dari interogasi awal polisi di lokasi kejadian, korban sempat terdengar berteriak sebelum ditemukan meninggal dunia di dalam rumah menantunya berinisial AR tersebut. Saat itu rumah dalam keadaan sepi karena anak dan cucu korban sedang berpergian. Warga yang mendengar jeritan korban takut untuk mendekat. Pasalnya menantu korban dikenal seorang yang pendiam dan jarang bersosialisasi dengan lingkungannya. Kita masih proses penyelidikan lebih lanjut ya, terkait apa penyebab kematiannya dan juga motifnya seperti apa masih kita dalami. Saat ini Inafis sudah dan sedang bekerja, baik itu terkait oleh TKP dan juga terkait
visum dan mungkin nanti kita lakukan otopsi. Dan juga kami dari Polresta Bandar Lampung akan melaksanakan interogasi terhadap saksi-saksi dan juga keluarga almarhumah. Itu luka jerat atau luka tusuk itu Bang ditemukan kasat mata? Masih kita dalami ya. Untuk statementnya nanti setelah pemeriksaan dari pihak kedokteran. Ada barang-barang berharga korban hilang? Sementara belum ada. Nanti kita olah TKP ulang lagi dan nanti kita simpulkan seperti apa. Dari olah TKP di lokasi kejadian, polisi menyita sebilah benda tajam serta pakaian korban yang bersimbah darah. Polisi masih mencari tahu keberadaan menantu korban yang menghilang pasca kejadian hingga saat ini. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi nekat komplotan maling saat hujan mengguyur rumah kos-kosan di Jalan Dr. Mansur Medan Selayang terekam CCTV. 2 motor raib dalam waktu singkat saat penghuni kos terlelap. Inilah detik-detik komplotan maling motor beraksi terekam kamera pengawas CCTV. Maling motor salah satu memakai jas hujan menyasar rumah kos-kosan. Dalam rekaman tersebut terlihat 2 pria secara bergantian masuk ke kos-kosan dan berhasil membawa kabur 2 motor milik penghuni kos sekaligus. Korban Sabarina Banurea menceritakan kejadian tersebut usai pulang kerja. Penghuni kos menyebut aksi maling motor terjadi pada dini hari sekitar pukul 2:30 saat mereka sedang beristirahat. Selain merusak kunci pagar, aksi maling nekat merusak kunci gandam motor miliknya dan mengangkat motor miliknya hingga keluar kosan. Habis makan, kami balik lagi ke sini. Keretanya masih ada. Terus setelah makan, pagar kami kunci, sampai kos kami beres-beres. Sekira jam 2.25, itu udah tidur lelap semua. Kejadian kehilangan keretanya di jam 2.25. Untuk dari CCTV-nya ada 2 pelaku naik kereta skuter. Atas kejadian tersebut, Sabarina telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal. Proses pengaduan terkendala karena dokumen kendaraan seperti BPKB masih berada di kampung halamannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, aksi nekat pencurian kendaraan bermotor terjadi di siang hari di area perkantoran Taman Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku yang hanya seorang diri nekat membobol kunci dan membawa kabur motor korban di saat aktivitas tengah ramai. Aksi ini terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian motor di kawasan perkantoran Taman Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan. Aksi pencurian ini terbilang nekat lantaran dilakukan pelaku pada siang hari di saat aktivitas perkantoran tengah ramai. Berpakaian rapi layaknya pegawai perusahaan, pelaku berpura-pura melakukan panggilan telepon sebelum akhirnya diam-diam membobol kunci kontak motor korbannya. Aksi pelaku bahkan tak diketahui warga sekitar, padahal saat kejadian aktivitas tengah ramai. Aksi pencurian ini baru diketahui usai korban keluar dan mengetahui kendaraan roda 2-nya sudah tak ada lagi di lokasi terakhir. Posisinya ngambilnya, posisi yang nggak kelihatan maling gitu. Kalau dari CCTV, berapa orang Bang pelaku? Pelaku sih hanya 1, rapi sih, pakai topi, pakai tas juga. Itu kejadiannya siang hari Bang? Iya, kurang lebih jam 12-an lah, jam-jam istirahat gitu. Cepat Bang itu kejadiannya Bang? Ya cepat, selang berapa menit lah gitu, korban parkirin motor, masuk ke dalam, langsung dicek, balik lagi udah nggak ada gitu di CCTV sih. Selain memviralkan kasus ini ke media sosial, korban juga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Setiabudi dan Polres Jakarta Selatan dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Setelah 4 bulan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik dengan posisi berpelukan di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Tersangka adalah seorang mahasiswa yang merupakan tetangga korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan Eka Setia menjadi tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat pada pertengahan Mei 2025 lalu. Tersangka merupakan seorang mahasiswa dan juga tetangga korban berinisial AT 8 tahun dan kakak 4 tahun ini ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, pemuda berusia 19 tahun itu dijadikan tersangka setelah ditemukannya sejumlah alat bukti seperti jejak digital keberadaan pelaku saat kejadian tewasnya kedua bocah tersebut.
Penetapan ini pun melibatkan ahli kedokteran forensik, digital forensik, dan psikologi forensik. Dari hasil autopsi, kedua korban ternyata diperkosa terlebih dahulu oleh tersangka sebelum dibunuh dengan sadis dan ditinggalkan berpelukan. Tersangka pun kini telah ditahan dan masih diperiksa di Mapolda Lampung untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Seperti saya gambarkan, di tempat tersebut, di area tersebut, jarak dari rumah korban dengan rumah si gubuk. Jadi kalau korban memang tinggal di situ, tapi yang lainnya itu hanya sebagai gubuk. Jarak dari rumah korban dengan rumah gubuk si tersangka ini sekitar 162 meter. Kemudian jarak dari gubuk tersangka ini ke TKP sekitar 62 meter. Kemudian dari jejak digital yang ada dari handphone si tersangka ini didapatkan bahwa pada saat jam krusial tersangka ini berada di gubuk tersebut. Jadi kami cocokkan dengan jam kematian korban, kami tarik mundur ke belakang, cocok dengan kami katakan jam krusial di mana si tersangka memang ada di gubuk tersebut. Rekam tersangka sendiri apakah memiliki gangguan mental atau dia atau gimana? Dari psikologi forensik, dari hasil psikologi forensik maupun dari rumah sakit jiwa, yang bersangkutan dinyatakan sehat dan siap untuk dan bisa memberikan keterangan. Jadi sehat yang bersangkutan. Dari hasil otopsi dinyatakan bahwa korban ini selain meninggalnya karena pendarahan masif, juga ada ditemukan persetubuhan di dua anak. Dalam pengungkapan kasus pembunuhan ini, penyidik menghadapi beberapa kesulitan, seperti TKP yang jauh dari pemukiman, sehingga tidak ada aktivitas warga yang melihat kejadian, dan TKP tidak lagi murni karena rusak saat proses evakuasi korban dan juga hujan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, sebuah rumah kontrakan yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba di kawasan Cakung, Jakarta Timur digerebek aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Selain dua tersangka yang merupakan kaki tangan seorang bandar, petugas juga mengamankan barang bukti paket ganja siap edar seberat 53 kg. Aparat Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Rumah yang dihuni dua kaki tangan bandar besar narkoba ini digeledah lantaran diduga menjadi tempat penyimpanan barang haram jenis ganja. Benar saja, dari dalam kamar di lantai 2, petugas mendapati tumpukan paket ganja siap edar yang disembunyikan dalam sebuah lemari. Pengungkapan peredaran narkoba di ibu kota berhasil dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat setelah menangkap dua kaki tangan bandar besar, AWS dan IR, dengan barang bukti 1 kg ganja. Dari hasil keterangan keduanya, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan barang bukti 53 kg ganja di rumah kontrakan. Kedua tersangka bertugas menyimpan dan mengantarkan narkoba kepada pembeli dengan imbalan sebesar Rp200.000 per kilogram. Dari total 53 kg ganja yang tersisa, rupanya AWS dan IR telah mengedarkan barang haram tersebut sebanyak 12 kg sejak akhir Agustus lalu. Dari pengembangan kasus, pengamanan dua tersangka tersebut, hasil interogasi, kedua pelaku ini masih menyimpan beberapa barang lagi yang disimpan di dalam kontrakan, lebih tepatnya di Jalan Mutiara, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Langsung ditindaklanjuti, anggota meluncur ke lokasi kontrakan tersebut, dan di sana kita mengamankan lagi sisa-sisa yang akan diedarkan oleh mereka. Jadi total keseluruhan yang kita amankan kurang lebih sebanyak 53,75 kg ganja. Mereka sudah berhasil mengedarkan ganja sebanyak 12 kg. Yang mana transaksinya diatur oleh kedua tersangka tersebut. Lokasi transaksi tidak jauh dari gudang di kawasan Jakarta. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Polisi juga masih melakukan pengembangan mendalam
guna meringkus bandar besar pemasok barang haram tersebut. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga Legok Kabupaten Tangerang, Banten menggeruduk kantor Dishub di Jalan Raya Legok Parung Panjang pada 16 September 2025 sore. Mereka mengamuk dan memarahi petugas Dishub Bogor yang dinilai abai membiarkan truk tambang yang melanggar jam operasional truk masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang. Sejumlah warga yang sedang mengadang truk tambang yang melanggar jam operasional ini menggeruduk pos Dishub yang berada di perbatasan Legok Parung Panjang pada Selasa 16 September 2025 sore. Mereka memarahi petugas Dishub Bogor yang sedang bersantai karena membiarkan truk-truk tambang yang nekat beroperasi di luar ketentuan itu masuk wilayah Kabupaten Tangerang. Sontak kejadian ini pun membuat panik petugas Dishub karena khawatir menjadi sasaran amuk warga. Beruntung amuk warga usai setelah petugas Dishub menenangkan mereka. Usai menggeruduk pos Dishub, warga kemudian melanjutkan aksinya dengan mengadang puluhan truk tambang yang melintas dari arah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Keributan juga pecah saat warga memaksa sopir truk untuk putar arah kembali ke lokasi tambang, sedangkan sopir protes karena warga dianggap menghalangi mereka mencari nafkah. Namun sopir truk akhirnya mengalah kembali ke lokasi tambang lantaran khawatir kendaraan truk mereka menjadi sasaran sejumlah amuk warga yang melakukan aksi protes ini. Warga mengatakan aksi ini dilakukan lantaran banyak truk tambang yang melanggar jam operasional. Selain menjadi penyebab kecelakaan, truk juga membuat lalu lintas macet. Padahal dalam peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 disebutkan, jam operasional truk dimulai pada pukul 10 malam hingga 5 pagi. Namun demikian masih banyak truk tambang yang nekat beroperasi mulai dari pagi hingga sore hari. Hal ini membuat warga menjadi geram dan juga melakukan aksi pengadangan. Posisinya sih kita bukan geruduk ya Bang ya. Ini ungkapan kegelisahan masyarakat bahwa dengan cara seperti itu biar kita lihat dengan cara itu kan Dishub ini bekerja. Bogor ini membiarkan untuk masuk ke Tangerang. Sedangkan Tangerang kita sudah upaya capek. Dishub Kabupaten Tangerang sudah upaya capek. Putar balikan. Mau dari jam 1 siang kita putar balikan sudah banyak. Kasihan dengan teman-teman dari Dishub Kabupaten Tangerang. Tapi Kabupaten Bogor membiarkan itu aja. Kita minta ketegasan untuk Kabupaten Bogor. Untuk lebih tertib lah Dishubnya. Kelemahan Perbup ini yang kita rasakan ya. Karena terkait ini banyak kendaraan yang sesuai jam tayang tidak ikut aturan. Karena peraturan kita kan dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Tapi pada siang hari ini masih banyak yang lalu lalang ya. Dari Tangerang maupun yang dari Bogor pun merapat ke wilayah Tangerang. Dan itu terkesan kita sangat meresahkan ya Bang ya. Karena mungkin Abang bisa lihat saat ini untuk beberapa hari ini ya. Sekretaris Camat Legok Dani Herdani mengaku pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan Dishub serta pemerintah Kabupaten Bogor terkait masalah ini. Melalui diinisiasi langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sudah mengundang dari pihak Kabupaten Bogor, artinya lintas wilayah, lintas provinsi sudah dilaksanakan di Kecamatan Legok. Memang ada solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan rencana akan menyiapkan kantong-kantong parkir yang salah satu fungsinya adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi penumpukan bisa disimpan atau bisa diparkiran di tempat yang sudah disediakan sehingga tidak terparkir di bahu-bahu jalan. Dan jangka pendeknya ini kepedulian kami bergabung bersama warga masyarakat, anak-anak muda yang ada di Kecamatan Legok. Kami sama-sama turun ikut mengamankan, menertibkan, karena memang tanpa usaha dari kami masih banyak truk sumbu 3 tersebut yang bermuatan tambang yang beroperasional di jam-jam sibuk. Artinya sesuai dengan peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 di mana di sana sudah dijelaskan batasan-batasan jam operasional untuk muatan tambang tersebut. Warga berharap Pemkab Tangerang dan juga Pemkab Bogor, Jawa Barat dapat segera duduk bersama. Pasalnya pelanggaran jam operasional truk tambang ini berlangsung lama. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 tahun 2025 resmi berakhir dengan catatan gemilang.
khususnya bagi Kodim 0825 Banyuwangi. Dalam acara penutupan di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta pada Rabu pagi, Kodim 0825 Banyuwangi berhasil menyabet 3 penghargaan bergengsi tingkat nasional. Acara penyerahan penghargaan TMMD ke-125 tahun 2025 digelar di Aula AH Nasution lantai 2 Mabes TNI AD Jakarta Pusat. Dipimpin oleh Waaster Kasat Bidang Binter. Dalam kegiatan ini, Kodim 0825 Banyuwangi Korem 083 Baladika Jaya Kodam 5 Brawijaya berhasil membuktikan sebagai salah satu yang terbaik. Dan Satgas TMMD 125 Letkol Arhanud Joko Sukoyo meraih juara 3 kategori tipe A atas dedikasi dan kinerja yang ditunjukkan di lapangan. Tak hanya itu, Kodim 0825 Banyuwangi juga meraih juara ketiga lomba dan satgas terbaik pada TMMD 125. Melalui kontributor media Sinpo TV Jihan Nabila Farha turut mendapatkan juara 2 sebagai kategori wartawan media elektronik. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa program TMMD bukan hanya membangun infrastruktur seperti jalan desa dan jembatan, namun juga menghadirkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian TNI untuk masyarakat. Dengan capaian ini diharapkan pelaksanaan TMMD ke depan dapat lebih baik lagi, serta terus memberikan manfaat besar bagi rakyat, khususnya di wilayah pedesaan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pemuda tenggelam di aliran Sungai Cisadane, Kedaung Wetan, Kota Tangerang, Banten. Korban diduga terpeleset dan terbawa arus aliran sungai saat mencari ikan. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR and Rescue gabungan mencari pemuda tenggelam di aliran sungai Cisadane, Kedaung Wetan, Kota Tangerang, Banten. Korban bernama Muhammad Anggi Nurfadila berusia 17 tahun, diduga terpeleset dan juga terbawa aliran sungai saat sedang mencari ikan. Menurut dan tim pencarian dan pertolongan Basarnas Jakarta, Zainuddin mengatakan, korban tenggelam saat mencari ikan di pinggir aliran sungai Cisadane. Kita gunakan yaitu ada 3 unit perahu karet dan juga kita gunakan Aquae untuk melakukan pencarian atau mendeteksi korban di bawah air. Pencarian tadi kita gunakan perahu karet dan kita lakukan penyisiran sejauh 3 km dari lokasi kejadian, yang mana rencana awal memang 1 km, namun mengingat derasnya arus, pada akhirnya kita perluas pencariannya. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja ditemukan tewas usai hanyut di Sungai Batang Natal, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Korban terhanyut setelah perahu yang ditumpanginya terbalik akibat derasnya arus sungai. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad korban pada Selasa 16 September 2025 setelah 3 hari pencarian. Korban bernama Wahyu Harahap, 17 tahun, warga Kecamatan Natal, dinyatakan hilang pada Minggu sore saat menaiki perahu untuk menyeberangi sungai. Sayangnya perahu yang ditumpanginya terbalik dan korban langsung hanyut terseret arus. Setelah dilakukan penyisiran oleh tim SAR gabungan, jasad korban akhirnya ditemukan pada Selasa siang yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi awal kejadian. Korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala Kantor SAR Medan Heri Marantika menyampaikan belasungkawa serta mengimbau warga untuk selalu mengutamakan keselamatan ketika beraktivitas di sungai, terutama saat arus deras. Natania Asria, redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah rumah di Jalan Sri Rejeki Timur Raya, Semarang Barat roboh setelah diguyur hujan deras pada Selasa 16 September 2025. Peristiwa tersebut sempat menggembarkan warga sekitar. Ambruknya rumah tersebut diduga sudah tidak kuat lagi menahan tekanan air. Seorang warga Trisakti mengaku melihat tembok rumah mulai retak dan semakin melebar. Tak lama berselang, tembok setinggi 5 meter dan lebar 6 meter itu akhirnya roboh dan menutup akses gang jalan perkampungan. Rumah tersebut dihuni Faridah Handayani bersama 2 anaknya. Kejadian bermula saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut sekitar 1 jam. Ketua RT setempat Rohmar menjelaskan, warga hanya mendengar suara seperti gempa sebelum mengetahui rumah tersebut ambruk. Hingga kini penyebab pasti robohnya bangunan belum diketahui dan kerugian material masih dalam pendataan. Natania Asria, redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Simpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.